Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah memberikan kita kenikmatan setelah Idul Adha kemarin. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Zulhijjah kita senantiasa mendengar cerita-cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, kesolehan Nabi Ibrahim, kesolehan Nabi Ismail. 86 tahun Nabi Ibrahim menunggu datangnya zuriyah, menunggu datangnya anak dari Siti Hajar. Setelah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, belum mempunyai keturunan, dan Siti Sarah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Maka dari Siti Hajarlah turun keturunan yang bernama Ismail alaihissalam. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Ismail maka akan turun ke bawah sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail dilahirkan dari Siti Hajar oleh Allah dengan kesolehannya. Bagaimana beliau bisa soleh? Karena dulu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Maka bagi siapa saja yang mempunyai istri dan ingin punya anak, maka berdoa Rabbi habli minas solihin, agar keturunannya menjadi keturunan yang baik, menjadi keturunan yang soleh, menjadi keturunan yang dapat membanggakan orang tua, agama, serta negara. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita begitu banyak tentang Nabi Ismail alaihissalam, cerita begitu banyak tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Al-Fakir kali ini bukan akan menerangkan, menceritakan tentang Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Al-Fakir akan menceritakan tentang bagaimana sifat kesolehan Nabi Ismail ditiru oleh kita selaku umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ismail akan dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala lewat mimpi, maka Nabi Ismail berkata kepada Nabiullah Ibrahim, kepada ayahnya, laksanakan saja ayah, mudah-mudahan engkau dapati sebagai golongan orang-orang yang baik, atau golongan orang-orang yang soleh, atau golongan orang-orang yang sabar. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang diturunkan, sifat yang harus ditiru oleh kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, mewarisi sifat-sifat itu. Harusnya kita ingat dulu Palestina, yang sekarang Palestina telah dihapus oleh Google Map, oleh peta digital atau Google Map. Hapus, hilang. Tapi ingat bahwa Palestina akan merdeka kembali di bawah tangan orang yang memiliki sifat Ismail alaihissalam. Umar bin Khattab pernah membebaskan Palestina dulu, dibebaskan dari penjajahan umat Katolik, dan Umar bin Khattab datang sendiri ke sana, hanya ditemani oleh satu orang. Maka ketika pendeta itu bertanya, mana khalifah kalian, mana presiden kalian? Maka Umar bin Khattab, akulah presidennya, akulah khalifahnya, akulah pemimpinnya. Serasa tidak percaya bahwa pendeta itu melihat seorang presiden berpakaian yang bersahaja. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Palestina juga pernah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi adalah murid daripada Nuruddin Zenki, seorang yang soleh, seorang yang hebat, seorang yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi keilmuan, dari segi militer, dari segi kesolehan. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada suatu tempat
yang dimana oleh Rasulullah SAW dikabarkan bahwa tempat itu akan dimerdekakan oleh seorang yang hebat, seorang yang kuat. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih pernah membebaskan Konstantinia, membebaskan Konstantinopel yang sekarang diubah namanya menjadi Istanbul. Di mana? Di Turki. Dibebaskan yang tadinya gereja Katolik oleh Muhammad Al-Fatih dirubah menjadi sebuah masjid di bawah kepemimpinan Turki Utsmani atau Kesultanan Turki Otonom, Kesultanan Turki Ottoman. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita telah mendengar sekarang bahwa Hagia Sophia itu adalah gereja yang diubah menjadi masjid dan diubah oleh dihancurkan Kesultanan Turki Ottoman oleh seseorang yang membenci kepada Islam, maka diubah menjadi sebuah museum. Dan setelah itu diubah kembali sekarang oleh Presiden Turki. Itulah dia, Recep Tayyip Erdogan. Jangan salah hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Erdogan dulu pernah bersekolah di sekolah atau di pesantren Imam wa Khatib. Mungkin lupa bahwa ada seorang pemimpin ingin menghancurkan Islam, tapi lupa dia membiarkan pondok pesantren. Imam pesantren Imam wa Khatib lupa untuk dihancurkan, maka lahirlah Erdogan yang sekarang merubah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Itu bentuk daripada warisan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat anak muda yang menggebu, semangat anak muda yang menjadikan Islam menjadi naik. Mungkin kita juga pernah mendengar bahwa Amerika adalah negara liberal, tapi sekarang Donald Trump kemarin mengatakan bahwa Islam itu luar biasa. Berkat siapa? Berkat pewaris daripada Nabi Ismail alaihissalam. Siapa dia? Imam Ali. Yang dari mana itu? Yang berusaha menjadikan Islam tegak di Amerika. Orang Indonesia, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putra bangsa, putra NKRI yang berkiprah di Amerika. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Turki telah dibebaskan, Hagia Sophia telah menjadi masjid. Mungkin Ataturk lupa bahwa dia ingin mengesampingkan Islam, tapi Allah tidak mau. Apa hubungannya dengan kita orang Indonesia? Bahwa Kesultanan Turki Ottoman telah melantik Raden Fatah menjadi seorang sultan di Demak. Di mana Demak? Indonesia. Bahwa Kesultanan Turki pernah menitipkan kekuasaannya kepada Kesultanan Jogja, kepada Hamengkubuwono. Tandanya apa? Ada bendera hitam tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ada bendera hijau yang dititipkan oleh Kesultanan Turki Ottoman berlafazkan Muhammadur Rasulullah. Itu tandanya bahwa Kesultanan Turki Ottoman dekat dengan Kesultanan Demak, bahwa Turki Ottoman dekat dengan Kesultanan Jogja. Maka kita adalah seorang yang dekat dengan Kesultanan Turki Ottoman. Mungkin banyak orang ingin meredupkan, ingin menghantam Islam, tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kepada mereka yang ingin menghancurkan Islam. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, mereka ingin menghancurkan Islam, tapi Allah balik mengagungkan agamanya, mengagungkan kekuasaannya. Cahaya Allah tidak bisa dipadamkan, cahaya Allah tidak bisa ditutup. Maka jayalah Islam. Sekarang kalau kita lihat berita-berita di media, baik koran, magazine atau majalah atau media online,
kebangkitan Islam di Eropa sudah terlihat. Maka tunggu bahwa Islam akan jaya. Palestina akan sebentar lagi akan merdeka. Oleh siapa? Oleh orang yang mempunyai sifat, yang mewarisi sifat Nabiullah Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan kita adalah orang yang mewarisi sifat Nabi Ismail alaihi salam. Terus apa kaitannya dengan kita? Bahwa kita mewarisi sifat Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum menikah carilah pasangan, diseleksi pasangan, cari yang baik. Ketika sudah mengandung istri kita, maka sering-seringlah membacakan Al-Quran supaya anak yang lahir menjadi soleh atau solehah, mewarisi sifat Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah itu, setelah lahir, maka azankanlah di telinga kanannya, maka ikomatkanlah di telinga kirinya, supaya anak itu menjadi soleh atau solehah. Berikutnya, di hari yang ketujuh, kelipatan 7, 14, 28, 21, 28, dan seterusnya. Maka di hari ketujuh, beri nama yang baik anak itu. Karena nama sesungguhnya adalah doa. Maka beri nama anak itu dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang islami, itu adalah sebuah doa. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu apa yang kelima? Yang kelima, sekolahkan anak. Beri pendidikan kepada anak. Sekolahkan di sekolah formal. Berikan pendidikan non formal, pondok pesantren. Mungkin kalau kita berbicara tentang pendidikan, mungkin 6 tahun kita anak sekolahkan di sekolah formal. Setelah lulus dari SD, maka pesantrenkan anak itu. SMP, SMA, pesantren. Setelah SMP, SMA, pesantren, lulus, silahkan anak itu mau kemana. Silahkan anak itu mau melanjutkan pendidikan kemana. Mau ke TNI kah? Mau ke Polri kah? Mau ke pemerintahan kah? Mau jadi ekonom kah? Atau lain sebagainya, ahli hukum dan lain sebagainya. Tapi pondasi agamanya sudah kuat, maka dia akan mewarisi sifat Nabiullah Ismail alaihi salam. Apa keuntungan bagi keluarga kalau anak itu soleh? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa keluarga itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga, dan malaikat Ridwan akan mengatakan, come here, kemari, masuk surga, nikmati fasilitas surga. Maka anak keluarga akan senang di dalam surga. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.